Ya yo aja lah. Kali ini ada Komeng. Meng, Yuk, lu kemarin kemana, Meng? gue di rumah, gue tidur. Enggak, kemarin yang pas gua sama anak-anak Iya, di rumah. tidur lu. Iya, Basian. jatem banget gue. Bangun-bangun Kemarin habis syuting ya. Yoi, Habis syuting. bangun-bangun udah jam 2 aja. Hah, jam 2 apaan, Mak? Pagi? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi mah gua sama anak-anak masih nongkrong, cuy. Oh iya, Masih. Jam 2 pagi gua masih di sini sama anak-anak. Lu, lagian gua hujan teleponin. juga kan kemarin kan waktu itu. Gua Dingin lupa balik. antara hujan apa enggak. Tapi kayaknya enggak hujan sih. Lupa gue. Enggak. Hujan tapi Yong. kayaknya gerimis biasa lah. Iya, Gerimis tokai. gerimis-gerimis London lah. Gerimis London. Meng, kemarin tuh anak-anak bocor banget. Kita ngomongin orang cuy. Kemarin. Dibahin orang ya. Gibahin orang. Banyak banget lo kalau dengerin episode selanjutnya nih buat teman-teman di sana yang dengerin episode sebelumnya. Itu kita ngomongin tentang kenakalannya anak pojok. Iya. Anak pojok lah tuh. Nah, lo sebagai anak pojok berasa nakal juga gak sih lo dulu nongkrong di pojok gitu, Meng? Ya, standar lah nakalnya anak-anak gimana sih? Standar tuh apaan? Standar ya, minum. Rokok. Lo tapi pertama kali ngerokok bukan di warung itu ya? Bukan. Lo pertama kali ngerokok kapan? Oh, udah SMP. SMP? Waktu di Pax tuh kayaknya. SMP Katolik. Kelas berapa ya? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Rokoknya apaan? Super. Super ya, nyoba-nyoba. Sendiri tuh? Nggak, maksudnya siapa yang menginfluence lo akhirnya ngerokok? Nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba aja? Iya. Lu setuju gak sama kata orang? Bukan kata orang tua. Kalau rokok tuh gerbangnya narkoba. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kata orang banyak kalau ngerokok tuh bikin cepat mati. Itu setuju sih gue. Kalau itu mah gue setuju anjir. Ngerokok bikin mati. cepat mati. Iyalah. Katanya kalau nih. Gue sih nggak setuju. Kenapa? Ya kalau rokok lo mati ya hidupin lagi, ada mancis kok. Bisa. Iya kan? Iya. Bercandanya si anak baru. Rokok mati, ya hidupin lagi, ada mancis, ya enggak? Mancis tuh korek ya buat Oke, teman-teman yang nggak tahu korek. di sana. Mancis tuh korek. Mancis itu sebenarnya sebutan korek yang lebih terkenal di Medan ya. Iya. Di Medan. Di daerah Sumatera lah tuh mancis bilangnya sih. Jadi di episode 3 ini kita khusus bakal ngobrol sama Komeng. Kan pasti lu pada penasaran ya, episode 1 ada Komeng tapi nggak pakai mic. Gue doang yang pakai mic. Episode kedua Komengnya nggak ada, kita gosipin. Nah, kali ini kita nggak ada Edu, nggak ada Coki, adanya Komeng. Dan waktu di episode 1 kita udah sempet gosipin Edu sama Coki. Iya bener. Iya. Si Komeng kemarin lagi ada syuting. Kebetulan beliau ini emang artis ya, Meng. Lu artis apa sih? Bokep. Artis bokep. Homses. Artis homses. Sosokan homses anjir. Lu kapan terakhir homses emang? Enggak lah, enggak ada homses-homsesan. Tapi lu pernah? Enggak pernah. Masa lu nggak pernah homses? Enggak pernah, Nyong. Homses? Iya. Di kamar terus happy masa nggak pernah? Sama cewek gitu kan maksudnya? Enggak sendirian? Sama cewek ya, sendiri misalnya atau sama teman cowok? Nggak pernah. Nggak pernah juga lo? Nggak pernah. Oke. Ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, homses itu sebetulnya semacam apa ya? Gue juga nggak tahu sih homses itu kepanjangan atau apa. Tapi homses itu sebutan buat bersenang-senang di room atau di ruangan gitu. Biasanya lu dugemnya di tempat dugem, kali ini lu dugemnya di kamar atau di hotel, apartemen ya kan? atau di studio atau di apartemen gitu. Gue sih senang sih homses, cuman kadang gue tuh suka parno gue kalau homses. Iya, soalnya Parnonya itu kadang-kadang gue suka parno, bokap nyokap gue datang cuy, getok-getok, gedor-gedor pintu,
Terus Tiba-tiba ngegerebek kita semuanya lagi pada happy-happy. Bagus kalau happy-happynya enggak ngapa-ngapain. Kalau Iya. lagi ada yang lagi di pangku, wadah. Oke, Meng. Sebetulnya episode 3 ini kita juga belum tahu ya mau ngomongin Iya, apa gue ya. nggak tahu nih ngomong apaan ya. Tapi lu Siang-siang gini. lagi covid kayak gini, lu sibuk ngapain, Meng? Di rumah aja. Ya ngurusin anjing. Lu punya anjing ya? Punya anjing gue 2. 2. Kecil-kecil. Lu keluarga lu tipe-tipe keluarga yang ini enggak? Sekeluarga besar lo tuh pasti punya anjing gitu. Iya ada sih. Biasanya kan orang-orang Medan tuh kayak Hampir gitu semua tuh. sih keluarga gue ada anjing deh. Punya Melihara. anjing. Heeh. Keluarga gue nih semuanya, apalagi keluarga dari bokap gue, itu pasti punya anjing, nggak mungkin nggak. Iya sama gue juga pasti ada. Jadi kalau misalnya hilang, bukan hilang satu, misalnya anjingnya satu udah meninggal nih, udah langsung cari lagi mereka, nggak pakai lama. Iya. Di keluarga gue kayak gitu banget. Terus kayak suka ini gak lo sama keluarga besar lo gitu, bukan tuker-tukeran anjing, ngasih anjing, misalnya anjing lo beranak, terus diadopsi sama saudara-saudara lo. Jadi Jarang sebenarnya anjing-anjing kita tuh sesaudaraan semua, serumpun semua. Paling di kemek paling. Ya. Potong. Aduh. Gue bilang Lo tapi suka makan anjing? gue nggak suka gue. Nggak suka lo? Ini apa pantang. Pantang. Gue makan anjing. Tapi keluarga lo pada makan? Ada yang makan. Tapi gue meskipun ada di depan gue nih daging udah jadi anjing nih dibilang anjing gue nggak bakal makan yang. Gue pernah lo makan anjing dan gue lumayan suka dagingnya. Tapi Emang enak gue dagingnya. kayak ngebayangin anjing gue jadinya. Ya, makanya itu. Males gue. Kalau dibilang ini daging apa? Daging anjing. Wah, parah. Gue jadi nggak doyan makan. Mendingan gue makan B2 daripada makan anjing. Iyalah kalau babi mah siapa yang Itu tak sih. makan babi mah. Makanya. Tapi by the way, kita kan mau tahun baru ya. Tahun baru kemana lo, Meng? Gue paling di rumah ngumpul keluarga doa gitu aja sih. Bakar babi ya? Enggak. Biasanya ngumpul sih. Oh ya. Makan Hmm. di rumah. Udah. Meng, lu nongkrong di warung Dogi tuh udah berapa lama, Meng? Gue udah lumayan lama sih dari gue zaman main skateboard sekali ya. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun tadi dulu. SMP 2001 SMA 2000-an lah, 2001. SMP apa SMA lo nongkrong situ pertama kali? SMA SMA ya? SMA di Dogi. Oh, lu nongkrongnya tuh di warung teteh dulu atau di Dogi dulu? Di Dogi langsung ya. Langsung di Dogi ya? Di Jadi tempat malah tenda-tenda itu. Malah sebetulnya lu justru anak Dogi awalnya ya? Iya. Baru jadi anak teteh gitu. Baru ngumpul-ngumpul ke bocah-bocah lah yang Iya. yang di situ lah. Karena gue sebetulnya kan gue sendiri dulu nggak nongkrong di Dogi. Nongkrong di situ, cuman awalnya gue bukan berangkat dari anak-anak Dogi. Iya. Nah terus lu Dogi itu kan lu skate banget tuh. Iya. Si Dogi ini dan namanya lumayan ini menurut gue. Lumayan gede gitu kalau di Bekasi ya. Dulu dong namanya DST. DST apaan tuh? Dogi Skateboard Team. Anjay. DST. Dogi Skateboard Team. Iya DST. Terus? Ya udah. Yang bikin siapa? Yang mencetuskan nama Dogi siapa sih? Udah bikin Dogi Skateboard Team ya, bawa Dogi. Oh, enggak, maksudnya yang bikin, yang akhirnya memilih nama Dogi itu siapa? Nggak tahu waktu itu siapa ya. Pokoknya gue dengar bikin nama DST, Dogi Skateboard Team. Oh. Itu lagi rame kompetisi skateboard sih. Lu pernah ikut kompetisi? Gue nggak pernah. Kenapa? Ada anak Dogi perwakilan ada si Avan. Oh, Avan tahu gue. Avan jago ya? Avan, lumayan. Siapa anak Dogi yang paling jago menurut lo? Ya, Dolar jago sih, dolar. Beda ini dia beda obstacle kalau dia lebih ke rems, mini rems, pumpingan Pumpingan apa gitu. sih? Yang buat yang RR Loncat-loncat. deh pokoknya. Oh, yang kayak ya mirip-mirip Big Air gitu. Iya. Oh iya? Oh, tapi dolar juga jago popin sih by the way sama breakdance. Iya, dulu awalnya emang dia breakdance kan. Dolar tuh. Sponsornya Spiderbuild ya kan. Spiderbuild. Bagi-bagi dulu pernah tuh bagi-bagi baju.
Siapa sih ini? Dolar. Oh dia Di sih zamannya emang. sih waktu itu, zaman 2 tahun berapa? 98 99 gue rasa tuh. Nah, tapi menurut lo nih, eh ini kan di warung Dogi nih, di tempat kita nongkrong itu kan banyak cewek-cewek. Tapi dulu di Doginya sendiri, sebetulnya banyak cewek gak? Dulu di Doginya. Iya. Kan Ya, Dogi dulu kan sempat jarang sih nggak ada jarang. cewek. Ya, Cowok paling semua ya ya. cowok semua, paling ya ceweknya anak-anak, paling yang cewek pacarnya masing-masing. Itu pun jarang 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 ya. jarang banget, namanya nggak ada cewek tuh jarang. Paling show off aja gitu, gaya-gaya kalau ada cewek lewat ya kan. Anak-anak SMA tuh dulu tuh, anak-anak SMA filial, tau nggak lu? SMA 3. SMA 3 kan SMA sering 3 tuh lewat filial. tuh. Ya. Tapi kenapa ya? Apa namanya? Justru anak skate yang menurut gue itu keren gitu ya, bisa ngetrik lah, terus lebih kece lah daripada anak warung teteh yang cuman sekedar nongkrong doang, nggak jelas. Mana warung teteh yang banyak ceweknya anjir, justru yang anak Dogi ini yang punya skill khusus gitu, malah kagak ada cewek yang nongkrong situ ya. Nggak ada yang tahu. Apa karena Takut skate kali. begitu semua sih? Hah? Skate begitu semua Nggak sih? semua sih. Mungkin di zamannya dulu jarang emang, Nyong. Kalau sekarang cewek udah mulai main skateboard ya kan, udah pada pengen tahu. Suka dulu mah cuman ngeliat pemainnya doang, ridernya doang. Ih, cantik, ganteng-ganteng ya kan, keren-keren gitu. Keren. Setelannya Setelannya pasti street ya, streetwear ya. Kalau skate tuh pasti streetwear ya. Gue sih ngelihat setelannya anak rapi. iya skate yang menurut gue atlet banget, dari atas ke bawahnya tuh atlet ya, Naija Houston kalau menurut gue sekarang. Dari atas ke bawah atlet gitu ya, nggak kayak anak skate. Kalau yang lainnya kan street banget kan, masih yang kalau dia tuh atas ke bawah tuh Nike, paling baju doang tuh dia yang ini. Tapi selebihnya sih gue ngeliat dia udah pakai sportswear cuy. Yoi, kalau dia mah udah sponsor sih. Bukan masalah sponsor, tapi gayanya dia Gayanya tuh emang atlet banget, atlet dari atas emang, baju iya. Nike, celana pendek Nike, sepatu Nike gitu kan. Maksud gue pakai sportswear di saat skater yang lain tuh pakainya streetwear kan. Yoi. Nah lu tipikal ini gak Meng? Apa namanya? Kalau gue nggak tipikal yang begitu sih. Dulu gue main skateboard cuma hanya buat happy aja sih. Nggak ada kepikiran untuk menjadi atlet. Iya. Soalnya Ya. dulu juga kayaknya skate tuh kayak jenjang karirnya belum kelihatan Belum banget. Ya. kelihatan ya. Pokoknya ngumpul-ngumpul bareng, bisa bikin video, cek spot sana, cek spot sini ya kan. Gitu-gitu aja sih anak. Terus gimana ceritanya lu bisa nongkrong di warung teteh tuh sama anak-anak? Awal mulanya gimana banget tuh? Dulu lupa gue. Awal mulanya dulu main ini sih, main CS dulu. Oh di Inside. Iya, Jadi Inside GeForce, itu GeForce. Dulu GeForce. GeForce, Jadi ini buat ya. teman-teman, GeForce itu dulu di tempat kita di perumahan Galaxy itu di Bekasi banyak banget ini ya. Banyak banget tempat nongkrong dan tempat main gitu. Ada tempat main skate, ada warnet banyak banget, tempat main biliar banyak banget gitu kan. Nah, salah satu yang kita dulu pasti nongkrongin itu adalah warnet. Warnet. Nah, lagi kita musim tuh dulu nongkrongnya di Inside ya. Inside sama GeForce ya. GeForce. Itu lagi musim-musim Counter Strike tuh dulu. Counter Strike, CS. CS. Masih musim gak sih itu sekarang? Sekarang ya PUBG kalau jarang sekarang. sih. Sekarang PUBG. Padahal gue suka tuh Counter Strike, enteng gamenya, terus Iya. gampang maininnya. Sekalinya orang jago tapi jago banget anjir. Terus sekalinya nge-cheat semua. Yoi. CS ya. Gue dulu gila banget gue CS, sampai cabut-cabut sekolah gue. Sama Nyong. Sampai Gila. nginep juga. Iya, sampai nginep gue. Kacau itu. Sampai dicariin gue. Iya. Mana Gua nih sampai 2 hari nggak pernah- pulang. Gue sampai pernah ini ya. Dulu gue pengen main warnet Hmm. seharian gitu sampai nggak mau pulang gitu, sampai gue nabung seminggu. Tabungan gue seminggu itu gue main hari Jumat tuh gue inget banget, gue masih, kalau nggak salah gue masih SMA kelas 1 deh. Itu gue dari hari Jumat pulang sekolah sampai hari Sabtu sampai hari Sabtu sore apa malam gitu, gue di dalam warnet cuy. Jadi bokap nyokap gue pada nyariin ya, itu gue kemana, disangkain gue main bola kali, dulu kan gue anak bola. Nyata gue di dalam warnet, gila. Pas begitu bokap gue udah pada tahu gue di warnet, mainnya di warnet, akhirnya komputer gue dibenerin sama bokap gue, disuruh mainnya di rumah gue. Oh gitu ya, biar Yoi. nggak tahu.
Oh iya. Lu ini gak apa namanya? Apa tuh? Ngelihat anak-anak yang sekarang, anak-anak dogi gitu ya. Maksudnya anak-anak warung dogi nih di sono. Menurut lo bedanya sama yang dulu apa ya? Ya beda lah. Bedanya gimana? Beda Terus jauh. Sekarang anak-anaknya ya emang bukan zamannya, Yong. Warung dogi yang dulu sama dogi yang sekarang. iya, tapi maksud gue nih ngomongin warung dogi Warung teteh. warung tete. Ya udah jelas beda lah. Bedanya apa ya? Emang udah beda kehidupan udah. Udah beda ini ya. Udah beda gaya sama udah beda kegiatan ya. Iya udah. Pola pikirnya juga udah beda. Dulu anak-anak situ nongkrong tuh dari pagi ke pagi. Kalau sekarang anak-anak situ gua nggak tahu ya. Ini kejadian di tempat lain apa enggak? Tapi kayaknya kalau gaya nongkrongnya anak sekarang itu nongkrong nih sehari 2 hari, terus 1 hari kemudiannya dia pasti ada nongkrong di tempat lain nih di luar. Iya. Iya kan? Pasti. Di luar tuh kayak gue nggak tahu tuh di mana, di Jakarta kali apa di mana. Bedanya dulu waktu gue zaman nongkrong di situ di warung itu tuh exactly di situ aja gue nongkrong, warungnya itu aja udah. Iya. Bener-bener sehari 2 hari 3 hari seminggu juga sama anak-anak itu aja gitu. Iya. Nggak keluar. Sekalinya keluar ke Jakarta udik. Iya benar. Udik. Jagoan ini. Jago kandang. Pas begitu di luar udik. Cuman anak-anak sekarang kayaknya enggak deh. Anak-anak sekarang tuh kayaknya udah main keluar, terus apa ya, punya teman-teman di luar. Bahkan gue lihat anak-anak yang nongkrong di warung dogi sekarang tuh juga banyak anak luar. Iya, emang temen ceweknya sekarang udah mulai berkurang ya. Iya, Nggak cuman ada. ceweknya udah nggak ada sih. Itu Udah nggak kemarin ada. kita dibahas tuh di episode 2. Sekarang tuh cewek-cewek di warung dogi udah nggak ada anjir. Udah nggak ada warung-warung teteh. Dulu banyak banget, makanya anak-anak pada buset ya, pada betah banget. Udah mana cewek-ceweknya ikut patungan. Sekarang nggak tahu deh, pada takut kali ya. By the way cuy, kemarin gue lihat berita Gisel akhirnya tersangka coy. Iya, Pak di Medan pula lagi tuh. Tapi gue udah lihat videonya sih. Kalau gue lihat dari videonya sih itu fix dia sih emang. Yang Iya. 19 detik ya. Tapi itu belum cerai loh itu. Belum cerai lagi. Ya ampun. Nggak tahu deh gue. Berarti penyebab cerainya apa itu kira-kira? Gua rasa itu sih. Iya. Ketahuan makanya. Itu belum cerai dia waktu itu 2017 dan dia udah punya Gempi, udah punya anak. Iya. Kan 2019 cerainya si 2019 ya. si Gading. Gading sama Gisel ya. Buset deh, itu gua kalau jadi gadingnya gimana ya? Udah putus sih, Tapi maksudnya katanya udah cerai sih, cuman si kayak Gading- anjing. Gadingnya orangnya baik banget sih sekarang katanya karakternya. Mosok. Iya. Oh, Dulu kan mantannya dulu si ini siapa nah? Astrid Tiar tau lo? iya. Kan mantannya si Gading tuh. Oh gitu. Terus Iya. dia pernah ngomong. Pernah ngomong nih Astrid Tiar nih ketahuan nih dia jalan sama cowok lain si Astrid nih. Si Gading cuman bilang ke cowoknya, bro, ini cewek gua balik dulu ya. Ya udah, nggak ada ribut-ribut atau segala macam. Oh iya. Itu pengakuan si Astrid sih. Ya Si mungkin Gading. gadingnya juga di belakang set kali kan, kita nggak tahu. Iya. Ya gitu. Jadi gosip. Katanya sih gitu, cuman Ceweknya gading yang sekarang gue lihat waktu itu bisa deh. Cakep banget anjir. Malu aja sih. Gisel ya, maksudnya gue nggak menyangka Gisel yang mukanya baik-baik gitu ya kan. Iya. Mukanya sih tipikal gue banget tuh bro. Baik, kayaknya mukanya inosen bukan yang binal gitu mukanya ya kan. Agamanya Cuman sama lagi. ternyata punya ini juga dia, punya fetish juga dia, iya, punya fantasi punya fantasi juga. Udah Yang- gitu lucunya yang ngerekam tuh dia loh bro. Makanya. Yang ngerekam tuh dia, abis direkam terus dikirim ke si cowok ini via airdrop. Dikirim pakai cloud gitu ya kan. Berarti kan emang nih cewek ini eksibisionis nih kayaknya nih tuh kan. Iya, gila. Ngerekam Kurang apa anjir. lagi coba si ini. Si Gading. Tapi emang kan kalau menurut gue nggak tahu sih aslinya. Gue sih ngelihat Gading kan udah jarang dapat acara TV tuh. Kemarin tuh yang pas dia nikah sama Gisel tuh, acara TV-nya Iya. kan masih banyakan Giselnya gokil tuh di TV. Ya itu dia lah. Itu kehidupan masing-masing sih. Iya, cuman sekarang Gading kayaknya dengan channel YouTube-nya dia udah mulai ini lagi sih. Iya. Kacau sih tuh si ini.
tersangka langsung. Iya. Tapi balik lagi ke warung Dogi ya. Gue melihat warung Dogi kayaknya nggak ada bedanya deh pandemi apa kagak pandemi. Iya, nongkrong-nongkrong aja. Gokil deh tuh Parah. anak-anaknya. Masih nongkrong, terus masih yang apa ya? Dan gue nggak tahu tuh anak-anak itu sebetulnya ada yang kena COVID apa enggak gitu. Tapi Makanya. iya, gue tuh kan rada apa ya, kemarin gue sempet ngomong tuh sama salah satu si Edu. Gue sempet ngomong sama Edu, gue males-males nggak sering-sering lah gue teteh. Takutnya itu anak-anak ada yang kena. Iya. Kan tuh anak-anak juga sebenarnya kan banyak yang berkegiatan gitu ya. Iya, kita nggak tahu aktivitasnya kemana-mana aja doi kan. Gue aja nggak tahu nih, gue sekarang tuh OTG apa bukan, kenapa bukan. Tapi gue sih sekarang nggak ada gejala apa-apa, nggak pusing, nggak apa, nggak inilah. Iya. Sehat-sehat aja untungnya gitu. Cuma maksud gue anak teteh, gue ngeliatin tuh sih nongkrong di warung Dogi itu, buset deh. Itu bener-bener exactly sama kayak dulu, bener-bener yang sampai pagi, terus malam patungannya tetap jalan sampai subuh anjir. Mana kalau minum juga udah pada nggak ada takut-takutnya, gelasnya geser-geser aja ya kan. Mulut ke mulut ya kan. Mulut ke mulut, buset deh, gokil. Pada berani-berani banget ya. Padahal di luar sana orang pada kena itu. Iya. Pada kebal gue rasa. Gue punya pertanyaan, Neng. Gimana pendapat lu tentang kemarin Habib Rizik pulang ke Indonesia? Wah, gue nggak tahu. Menurut lu pribadi ya, opini lu ya? Gua nggak bisa komentar nih. Nggak bisa komentar kenapa? Gue bisa sih komentar, cuman nanti takut dibilang rasis. Rasis apaan? Ini kan opini aja gitu. Maksud lu, Kalau menurut gue sih terlalu berlebihan ya. Siapa yang berlebihan, Habib Rizik? Iya, Dari penjemputannya, dari ya gimana ya? Pemerintahnya juga kurang antisipasi. Kurang antisipasi sih bener. Terlalu membiarkan satu organisasi yang terlalu berkuasa gitu loh. Iya, gue sebel Gara-gara sama gue bukan sebel sama FPI, tapi gue ada pro dan kontranya gue sama FPI itu. Pronya adalah oke, dia bela umat Islam, bela Islam gitu ya. Kontranya adalah seolah-olah Islam yang bener tuh Islamnya dia. Itu tuh yang gue. Itu tuh salah udah. Itu yang gue males tuh. Gue sih bukan orang Islam juga, cuman gue kalau misalnya ada organisasi Kristen yang menganggap Kristen tuh harusnya kayak dia, itu juga menurut gue kurang males gue juga, ya kan? Dia tuh euforianya tuh udah ngelebihin kayak Bung Karno, tau gak lu? Iya kan, dia kayaknya emang pengen banget begitu, pengen banget jadiin Indonesia negara Islam kayaknya. Itu dia salah udah. Bung Karno kan ya lihat ya semangatnya doi untuk mendukung dia membangun Indonesia, ya menggebu-gebu kan, kayak gitulah. Ini lebih ngalahin lagi nih mengatasnamakan agama tentang politik. Iya, gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue tuh waktu itu ngepost ya fotonya Habib Rizik di salah satu akun Facebook gue. Terus gue captionnya tuh sebetulnya dari semua rencananya FPI itu sebetulnya bisnis apa sih yang sebetulnya pengen diinin sama si Habib nih, sama si FPI. Maksud gue gini, kan orang-orang tuh kan ujung-ujungnya bisnis. Gue tuh taunya gitu. Sepenglihatan gue tuh ujung-ujungnya bisnis. Ujung-ujungnya itu adalah kepentingan lah. Kepentingan itu bisa bisnis, bisa duit, bisa jabatan, bisa apapun itu. Tapi ujung-ujungnya itu pasti ada nilai bisnis cuy. Nah, gue nggak tahu sebenarnya FPI itu atau si Habib Rizik ini di belakangnya dia itu sebenarnya apa sih kepentingan bisnisnya, itu gue pengen tahu banget gitu. Kepentingan bisnisnya kalau bahkan gue nggak tahu, gue juga belum nyari tahu sih si Habib Rizik ini sebetulnya punya bisnis apa sih yang sebetulnya santren dia ada santren. Oke, itu pun tanah negara loh. Kemarin kan di permasalahan tuh. Maksud gue boleh. Maksud gue gini sih, lebih ke
bisnisnya Habib Rizik tuh apa sih, yang kira-kira bisnisnya ini kontribusi sama Indonesianya, nilai ekonominya ada gitu. Gua nggak rasain ada, gua juga. rasa Nah sih itu nggak gua nggak ada. tahu. Kalau pesantren kan gua nggak ngerasain, gua kagak ikut pesantren gitu. Kalaupun gua ngerasain adalah lulusan-lulusan pesantren itu jadi orang-orang hebat. Orang-orang hebatnya itu bisa mewakilkan gue di pemerintahan gitu kan. Nah maksud gue kayak misalnya Gojek, bisnisnya gue rasain, impactnya gue rasain, benefitnya gue rasain. Nah semua orang yang kayak gitu kan ujung-ujungnya bisnis ya. Menurut gue kayak Prabowo juga vokal-vokal, bukan vokal-vokal, sampai ikut pilpres berapa kali dan akhirnya kalah dan akhirnya masuk kabinet kan ujung-ujungnya supaya dapat suara di pemerintahan, terus juga partainya ada di kabinet, ujung-ujungnya kan pasti bisnis juga. Dia Iya bisa sih. duduk jadi menteri kayak gitu kan udah pasti bisnisnya dia mendukung itu, terdukung lah Kalau sama dia posisi mencari masa aja sih kalau gue rasa. Ya buat apaan? Lu maksud gua, Ya buat keuntungan lu punya masa banyak banget nih, pemerintah juga. 10.000, 20 juta masa gitu. Nah terus lu apain masa itu? Terus lu mau buat apa? Lu punya masa sebanyak itu. Kalau Ya. nggak bisa lu bisnisin maksud gue. Buat nanti kalau misalnya ada jadi lo misalnya jadi wakil daerah, ya lo bisa lo bilang ke ini Oke, untuk dia masa. berarti kayak ada tujuan politik lah ya. Iyalah pasti. Nah tapi tujuan politiknya dia itu sebenarnya kan, politik itu kan cuman gini. Kalau lu masuk ke politik, lu masuk jadi, lu pengen duduk di kursi pemerintahan, itu kan lu artinya abdi negara coy. Iya harus ngikutin pemerintah. Iya, bukan ngikutin pemerintah, lu artinya abdi negara. Semacam kayak lu nih orang yang rela mati buat rakyat gitu cuy. Rela mati buat rakyat, terus lu rela digaji rendah dan segala Iya. macam. Abdi lah, abdi Abdi. negara. Iya. Kalau dia udah salah konsepnya. Kalau dia tuh konsepnya emang pengen Power ya. power, people power, mau berkuasa, cari masa untuk membuat pemikiran sama dia. Habis itu ya udah, semua ajarannya dia harus dibenarkan. Apa yang dibilang omongannya dia harus ya begitu, A. Padahal belum tentu benar ya kan? Benar nggak? Dia sering banget mengkritik pemerintah, mengkriminalisasi ulama tuh. Itu nggak ada tuh istilah kriminalisasi ulama, itu sebenarnya dari dia aja sih sebenarnya. Iya, itu sebetulnya campaign yang dia bangun. Iya, dia Gua yang nggak tahu sih, bangun. mungkin sebelum-sebelumnya udah ada Supaya- kali ya. Meskipun emang ada beberapa catatan kriminal yang emang polisi itu mengkriminalisasikan ulama gitu. Gua nggak ngerti. Nggak, arti dari kriminalisasi ulama tuh dia tuh terlalu rendah tuh, cetek banget kalau gue lihat sih. Bentar-bentar kriminalisasi ulama, ya kan? Iya. Habis itu kayak narasi yang dibangun banget Iya, sama padahal dia. hukumnya ada, undang-undangnya udah Seolah-olah ada. kalau Tidak- misalnya ulama tuh pasti bener, nggak mungkin salah Iya. gitu. Padahal nih dia ini, gue lihat ceramah-ceramahnya dia, buset banyak banget tuh yang Wah, menghina-hina terlalu orang. terlalu kasar sih kalau menurut gue sih. Dia mirip-mirip Ceramah-ceramahnya. sama Ahok menurut gue. Iya. Menurut gue dia mirip-mirip tuh sama Ahok, vokal banget, berani kritis. Tapi kalau Ahok tuh menurut undang-undang, kalau dia tetap dia iya setuju sih. teriak menurut undang-undang. Ahok tuh kan menurut gue dia tuh orang yang udah pernah dihimpit sama pemerintah. Iya. Terus kemudian dia masuk ke pemerintahan, masuk jadi pemerintah supaya dia bisa kayak semacam balas dendam karena dulu dia pernah punya bisnis yang akhirnya bisnisnya tuh dikerjain sama pemerintah cuy. Iya benar. Nah terus dia masuk jadi pemerintah. Kalau membela orang miskin, lo harus jadi Iya, dimasuk dalam lu nggak pemerintahan. bisa, lo kalau lo orang miskin nggak bisa lo orang kaya. Iya. Lo mesti jadi orang kaya. Kalau orang kaya nggak bisa lo pejabat, lo mesti jadi pejabat. Benar. Gitu. Lo harus masuk ke politik kalau emang lo membela orang miskin gitu aja kata pikirannya dia. Iya bener. Lo sekaya Sama sih apapun vokalnya menurut gua sama ya. sama. Cuman kalau ini agama. Kalau dia nyenggol ya sama sih agama. Kalau Ahok tuh Nggak ada agama Ahok tuh sih. sebenarnya birokrasi pemerintah yang masih kotor, yang masih korup. Nah itu tuh yang disikat-sikatin kan sama dia kan. Iya. Benar. Ini nama dia. Cuman kalau secara vokalnya dia kencang-kencangan ngomong nih, sama cuy menurut gua ya. Dan Sama. kalau dilihat Ahok punya banyak masa, dia juga punya banyak masa gitu. Bahkan kemarin waktu Pilgub kan kalahnya tipis sih Ahok. Iya. Kalah di putaran kedua ya kan.
Tapi emang fix sih Ahok tuh kemarin kepleset tuh dia tuh. Leset udah. Aduh. Ya emang, tapi dipakai juga kok. Ya kan terbukti kan kalau emang dia ada kualitasnya pasti masih dipakai Pemerintah. Iya. Nggak mungkin ya si Rizik apa yang mau dipakai pemerintah? Nggak ada. Kemarin habis tembak-tembakan. Iya. Itu gokil banget sih tembak-tembakannya. Tapi gue MRS jujur aja ya. apa? Gue nggak tahu nih posisinya sekarang faktanya seperti apa. Tapi gue sangat gue sangat against pemerintah yang nembak 6 orang FPI itu. Terlepas dari dia FPI apa bukan gitu ya. Tapi 6 orang tuh yang ditembak. Dan ditembaknya tuh bener-bener yang bukan kalau dari hasil otopsi ya. Itu tuh udah masuk unsur penganiayaan juga cuy. Jadi udah ditembak peringatan terus habis itu dieksekusi. Ya, karena melawan, tapi eksekusinya itu eksekusi sadis gitu loh bro, bukan yang sekarang kalau bukan polisi yang eksekusi untuk terminate gitu. ya kan kalau polisi kan dibanding polisi yang kena lebih bagus dia bertindak duluan. Benar, tapi itu kan kata polisi. Kata polisi Cuy. Itu itu ininya dia. Itu kata polisi cuy. Gue sih juga bukannya gue membela FPI tapi gue sih melihat gue dengerin tuh rekaman percakapan voice note-nya tuh kan. Kalau dari situ sih gue tidak mendengar satupun ada perintah atau ada bukan rencana ya, perintah atau eksekusi pengen hantem polisi. Yang ada pengen ngerjain polisi doang tuh, diajak muter-muter. Iya benar. Nggak ada ngalangin polisi doang supaya tidak menghalangi penyelidikan. Supaya tidak dapat nih si dan MRS. menurut gua nggak ada yang salah sama FPI di situ ya. Gua sih melihat itu nggak ada yang salah tuh. Nah polisi kan bilangnya di media tuh adanya rencana untuk bukan menghalang-halangi lagi tapi pengen sikat kan iya pengen nyikat polisi. Nah polisi kan statementnya itu. Tapi pas gue dengerin rekamannya kayaknya nggak ada deh bro. Kayaknya ini polisi emang cuman pure diajak muter-muter dan dikerjain aja. Kan waspada mungkin. Nah pas lagi akhirnya polisi sadar kalau dia dikerjain, polisi akhirnya ngambil tindakan tuh kan, nyetop mereka, baru deh tuh terjadi tuh baku tembak lah kata polisi atau apa bla 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 segala macam. Yang intinya tiba-tiba ditemukan barang buktinya itu ada pistol rakitan, ada senjata tajam dan bla bla bla. Which is menurut gue percaya kalau FPI punya. Iya betul. Gue percaya. Iya pasti dong. Tapi gue percaya juga kalau FPI itu tidak mengizinkan anggotanya punya gituan. Itu gue percaya juga. Ya. Gue yakin tuh percaya. Nah ini kan tinggal adu fakta aja kan, maksud gue tinggal lihat aja nih faktanya gimana nih, karena si Komnas HAM nih sampai Komnas HAM turun. Soalnya ini udah titahnya presiden sama udah titahnya rakyat udah minta ini harus dibuka sebuka-bukanya gitu. Tapi gue juga punya pikiran gini cuy. Gila ya FPI ya. Demi menjalankan rencananya dia sampai 6 orang mati cuy. Gue sempat ada kepikiran kayak gitu cuy. Ya itulah namanya udah kayak gue rasa sih ibaratnya kayak anak-anaknya John Kay gitu yang bener-bener rela mati emang udah laskar depan ya, gitu. Nanti dibilangnya dia bakal masuk surga belum tentu. Terus Nikita Mirjani belum tentu masuk surga. Nikita Mirjani ribut juga lagi. Iya. Dia nanti bilang yang mati ini membela ini mati tauhid katanya. Mati syahid. Apa sih? Atau apalah itu bahasanya. Pokoknya masuk surga lah. Pokoknya gara-gara dia membela gini-gini belum tentu. Udah dilihat gitu dulu track recordnya. Ustadz siapa tuh yang Maher. Iya, itu lagi itu Jancok itu. yang Ustadz Jancok ngancem-ngancem Nikita Mirjani. Iya. Itu lagi ya. Dia nangis anjir di kantor polisi si bangsat itu. Nah, itu sih. Tapi kalau menurut gue sebagai anak warung dogi gitu ya, gue membaca berita tentang itu semua tuh nggak gue telan sih Bray. Ini sekarang lagi banyak berita ngaco, lagi banyak kepentingan dan lagi kayak banyak ini cuy, gue lihat nih, lagi banyak orang-orang yang lagi coba ngambil posisi untuk ngambil hati rakyat, tau gak lo? Karena segitu banyak kayak pandemi aja nih. Banyak banget iya. Pihak yang bukan menyalahkan sih, kayak semacam Jokowi
parah nih kerjanya nggak bener, pemerintah kerjanya nggak bener nih ini. Lah gimana mau bener, orang ini aja sekarang tuh pandemi belum ada yang ngerasain, seluruh dunia semua baru sekali juga kali. Iya. Ini Covid katanya mau dimulai nih. Katanya kalau menolak didenda. Covid apanya dimulai? Vaksin. Vaksin, iyalah gue juga sebenarnya. Kalau ada yang menolak denda 5 Lu juta mau katanya. nggak divaksin? Ya, gue mau aja sih. Gue serius. Gue nggak tahu deh, katanya kalau ada yang menolak didenda 5 juta. Tapi banyak kontroversi Nah, kontra katanya itu. ini pemaksaan katanya. Itu Unsur maksud gue. pemaksaan. Sekarang gini deh, lo logika bego aja. Lu kan punya Tuhan ya. Iya. Terus lu juga tahu ada iblis nih di ajaran lu. Iya kan? Nah, emang lu bisa tahu sekarang yang lagi ngomong sama lu Tuhan apa iblis nih? Iya. Iya kan? Lu semacam kayak misalnya lu pengen berbuat sesuatu gitu, ya kan? Terus lu pernah gak sih ngelakuin sesuatu yang buruk tapi itu untuk kebaikan? Pernah gak? Pernah sih. Pernah kan? Nah, kira-kira waktu lu ngelakuin itu yang nyuruh lu, mendorong lu itu setan apa ya? Malaikat tuh. Itu gue nggak paham itu. Balikin lagi aja ke birokrasi itu. Sekarang lu mau percaya siapa? Mau percaya pemerintah apa percaya birokrasi? Percaya konspirasi. Konspirasi yang ngomongin konspirasi, orangnya pada kagak bener. Jering sih di penjara. Iya, Ya, benar kan? juga. Iya. Ini semacam kayak cuman gimana angel ya? and demon, tau gak lo? Kayak semacam dua paham, yang nih yang satu Tuhan, yang satu setan. Lu mau percaya mana gitu? Gua nggak tahu tuh yang bener yang mana, tapi menurut gue asalkan kita ngelakuin apa yang benar menurut hukum, itu udah ibadah menurut gue. Tapi sekarang katanya ada virus baru nih dari di Inggris nih. Iya itu si Mau ada apa ya, virus apa katanya? Virus slang. Nggak tahu deh, pokoknya perkembangan Iya, dari COVID. mutasi dari COVID. apa sel COVID yang baru Iya, gitu deh, apa sih di gitu. Inggris. Lupa. Gejalanya Cuma beda. nggak tahu deh tuh. Ini juga beda. Dibuat lagi apa enggak tuh? Tapi kalau misalnya orang udah pernah COVID sebelumnya, kena virus COVID yang baru ini, kira-kira dia Gua nggak tahu deh. ini gak ya? Imun gak ya dia kira-kira? Kan COVID mirip-mirip cacar tuh, lo kalau udah kena sekali habis itu imun lo jadi nongol dan jadi terlindungi kan, kalau misalnya lo nggak kena cacar lagi lah gitu. Nggak tahu. Cuman kalau gue bilang vaksin ini kayak seperti waktu kita waktu kecil, tau nggak, Jong? Kita kan harus diimunisasi. Iya. Harus semua tuh disuntik kan, imunisasi kan. Udah habis itu udah nggak ada lagi kan? Iya. Ingat ya lo? Iya benar. Waktu masih kecil pasti Iya, disuntik bener. imunisasi. Iya. Itu wajib tuh. Wajib. Semua tuh anak kecil disuntik imunisasi. Kayak gitu juga gue rasa sih. Habis itu hilang lagi, nggak ada lagi. Iya. Kalau gue nih ngelihat konspirasi itu tuh, ya, gue cuman menangkap, gue pelajarin, tapi gue nggak telan sih. Gue cukup percaya sama WHO aja, percaya sama pemerintah aja. Soalnya kalau misalnya gue nggak pakai itu vaksin, gue nggak, itu kan vaksinnya gratis tuh. Iya. Duitnya duit siapa emang kalau bukan duit rakyat tadinya tuh? Iya. Duit kita juga. Maksud gue, apa sih lu ruginya lu divaksin? Terus ada yang bilang konspirasi kalau lu divaksin tuh lu dimasukin chip. Chip yang bisa nanti ngedeteksi lu kemana aja, ini kemana aja. Ya, lu percaya kayak gituan, kayak lu percaya kalau nanti lu mati tuh lu bakal masuk neraka, masuk surga, tau gak lu? Iya. Iya kan? Yang bikin lu masuk surga amal lu, yang bikin lu masuk surga keyakinan lu aja gitu. Menurut gue apa ya, gue nggak tahu chipnya bisa masuknya kayak gimana gitu, tapi setahu gue chip sekecil-kecilnya chip itu pasti berasa gitu. Iyalah. Nggak mungkin yang ya mikro chip gitu, tapi ya gue nggak ngerti deh, itu kan ada konspirasi itu juga, tapi menurut gue aduh malas gue ngikutin konspirasi kayak gitu. Gue mah tetap pengen divaksin kalau gue. Coba Si Cila tuh kagak mau tuh divaksin. Iya, coba Terus Indonesia. gue tanya, lu kenapa nggak mau divaksin? Soalnya tuh apa ada berita A B C D. Maksud gue itu karena berita, dia nggak mau tuh karena berita, dan nggak mau tuh karena dengerin orang-orang, tau nggak lu? Bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan data segala macem gitu. Coba gua rasa Indonesia langsung dikabarkan kalau COVID udah tidak ada, pasti percaya semua deh.
Kan Jadi- kemarin kan dikabarin COVID emang nggak ada, bohong-bohongan doang, dan orang-orang Ini- tuh ini- buktinya langsung pemerintah yang ngomong nih dari media nih. Jadi COVID Iya. di Indonesia sudah hilang. Udah anggap aja tidak ada. Udah jalanin masing-masing aja. Ya gua kalau rasa sih kalau pasti misalnya sakit ya udah sakit. Gua rasa sih makin caur kalau kayak gitu. Kalau masuk sakit ya sakit, masuk rumah Iya. sakit. Cuman udah jalanin aja perekonomian jalan seperti biasa. Kayak udah anggap aja nggak ada udah. Coba gitu. Bisa nggak ya kayak gitu? Gue rasa enggak ya. Enggak, karena kita nggak ngerasain COVID nih, Meng. Kalau menurut gua Iya ya. sih. Kita tuh kayak semacam kita lu penasaran sama COVID, gue juga ya kan, kayak Iya. apaan sih ini penyakitnya? Cuman gua nggak mau kena. Iya. Iya gak? Ngerti gak lo? Kayak TBC aja. Jadi orang-orang yang konspiratif itu juga menurut gue dalam hati kecilnya tuh dia nggak percaya karena dia nggak kena nih, ya Iya. kan? Nggak ngerasain sindrom apa-apa dan segala macem. Cuman dalam hati kecilnya dia juga nggak mau kena, cuy. Iya. Jadi jangan sampai gua kena Tapi nih. lebih parah TBC sih. TBC tuh setiap jam loh mati orang. Iya sih. Setiap jam apa setiap pokoknya setiap jam berapa. Tapi kan emang setiap jam tuh emang ada orang yang mati, ada orang yang lahir. Tapi Gimana? bedanya kalau TB itu nggak menular. Ada sih TB yang menular. TB tapi pengobatannya lama banget. Makanya penguatannya 6 bulan. Ih, Baru bersih merinding. katanya paru-parunya. Kakak gua kan dulu TBC tuh. Kakak gua yang cewek, tapi TBC-nya kelenjar, cuy. Kelenjar Iya. getah bening gitu. Itu 2 tahun, cuy. Dia harus minum obat sehari, nggak boleh skip. Jadi Emang kalau iya, misalnya skip obatnya sehari banyak nih, tuh. iya kalau di skip sehari dia mesti ngulang 2 tahun lagi. Emang iya. Nyokap Jadi kemarin dia juga tuh kena. kalau nggak salah tuh 620 hari dia mesti makan obat, cuy. Iya. TBC yang itu. Ih, Kalau TB itu Oke. lebih parah lagi sebenarnya si TB. Kayak merokok lah. Merokok juga sebenarnya itu penyakit paling mematikan loh. yang rokoknya bukan penyakitnya sih. Cuman efek rokoknya yang gawat tuh. Iya. Seharusnya. Cuman lu itu bisa sembuh dari semua efek rokok. Paru-paru lu nih itu bisa balik normal lagi Nanti normal lagi. 6 bulan, cuy. Lu Oh. bener-bener nggak ngisep rokok dan apapun yang berasap tuh lu nggak ngisep. Terus lu bener-bener makan makanan dan gaya Covid hidup. bisa nggak kayak gitu ya? Covid kan cuma 2 minggu hilang, Pak. Covid. Iya kenapa kok luar terlalu berlebihan banget ininya ya? Ya enggak, Oh, heran. karena sekarang angka yang terinfeksi makin gede, tapi angka yang sembuh juga gede banget nih, gitu. Kita tuh kayak terbrainwash sama angka ini Iya makin benar gede. itu gitu. ngapain harusnya itu nggak usah ditimbulin itu. Harus sih sebetulnya menurut gue, cuman kan gimana masyarakat nilai aja. Kok sekarang nih jalan udah macet, cuy. Kayak seolah-olah orang udah kagak ada yang takut sama Covid, cuy. Makanya Gue kemarin ngantor kan, Ngapain? terakhir tuh gue pulang naik Grab, anjing macetnya udah kayak macet tuh kayak biasa ya. kayak biasa, Pak. Asli. Emang nih Covid nih emang ngeri banget ya, emang. Ngeri, cuy. Ini suatu organisasi nih yang buat nih gua rasa. Cuman balik lagi nih, mau Covid kek, mau pilpres kek, mau rusuh apa kek, warung dogi mah nongkrong aja, patungan aja, cuy. Emang gila orang-orang. minum aja ya kan. Gila, cuy, warung Insar dogi. aja Amer. Iya. Ya. Apalagi Pak Andi. Ya. Ah udah tuh Fandi, Pandi kemana? gue akan undang Fandia nanti di episode keberapa gitu, ngobrol-ngobrol sama dia. Pengen tahu aja gue. By the way, ini episode kali ini kita nggak ditemenin sama Intisari sama Anggur Merah ya. Enggak, ini kita sober Ini aja. Spesial aja nih. Hmm. Spesial episode ya. Jadi ini episode spesial featuring Komeng. Jadi nggak bakal ada itu. Tapi anyway, nanti di next episode kita berempat pasti bakal nongkrong dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Yoi. Jangan lupa follow Warung Dogi. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya juga. Dah.